yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama ahlus sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada. Fakaifa billadzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Hebatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz, itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa enggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa. Ustadz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa. Mari kita puasa Asyura. Ustadz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. Dua. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz
Jalal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin? Tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? 3. Cukuplah itu ya. Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa. Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Tuh, ada tambahan dikit. Paling sulit mengumpulkan orang, betul. Paling susah mengumpulkan orang. Kalau nggak percaya, tanya sama caleg-caleg. Ada yang bawa sembako, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih duit untuk ngumpulin orang. Tapi maulid nggak perlu, cukup kasih tahu aja, jamaah besok ada maulid, maka orang ramai berdatangan. Maka maulid adalah salah satu sarana untuk mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi. Kalau umat Muhammad sudah berkumpul, isilah dengan tausiah. Maka maulid itu boleh bersyarat. Apa syaratnya? 5. Yang pertama, ada pembacaan Al-Quran. Udah baca Quran? Makanya saya heran tadi, begitu sampai langsung disuruh duduk. Saya tanya, loh ini acara apa namanya? Biasa kan kata sambutannya sampai 7. RT, RW, Kades, Kadus, Kapolres, Kapolsek, Dandim, Bupati, Gubernur, Wali Kota. Udah jam 12 barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA jam 12.30. Langsunglah naik Ustaz Somad. Bismika Allahumma. Tapi malam ini luar biasa. Tiba-tiba naik langsung tausiah. Langsung dikasih kursi. Orang capek-capek nyari kursi. Saya ada kursi nggak mau diduduki. Nggak sopan. Ada tuan syekh, masyayikh kita, ada habib kita. Masa saya duduk di atas? Nah, jadi kalau saudara-saudaraku di belakang berdiri, sama posisi kita. Kalian berdiri, saya berdiri. Dan kita sama-sama lambat datang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita di acara maulid ini bertemu pula kita kepada sahibul maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana itu suara ramai sekali? Di bawah? Di luar?
Mereka itu di luar pakai tenda, pakai layar. Mana kamera yang pakai layar? Ini. Hai jamaah semua, apa kabar kalian di sana? Jangan kalian sangka kami di dalam ini enak adem ayam panas tahu. Sedang di dunia saja kalian tak dapat masuk masjid, apalagi di surga. Ustaz jangan ngomong gitu Pak Ustaz, karena surga itu seluas langit dan bumi. Yang masuk surga itu siapa? Yang hatinya bersih. Walaupun di dalam masjid kalau hati kotor mungkin masuk surga? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya salim. Ya Allah berikanlah kami hati yang salim. Semuanya amin. Ada ibu-ibu satu diam aja. Ibu kok nggak ngamin kan? Saya sudah dapat salim. Rupanya nama suaminya Bang Salim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid brother, maulid anakku, maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ingat Nabi hanya pada bulan maulid? Tidak. Belum lagi mata kita terbuka, nama dia sudah disebut. Betul? Apa buktinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dia disebut. Berapa kali nama dia disebut? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Ketika namanya disebut tapi kau tidak berselawat kepadanya. Itulah orang yang paling celaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad kalau selawat pakai Sayyidina? Yang ngomong Sayyidina itu bukan saya. Dia sendiri yang ngomong dirinya Sayyidina. Ana Sayyidu waladi Adam. Ana, saya. Sayyidu, pemimpin waladi Adam. Semua anak cucu Adam ini akulah pemimpinnya. Maka kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan Somad yang buat-buat ngawur. Sedangkan menyebut nama saya pun protokol tetap pakai tata krama, sopan santun dan etika. Belum pernah lagi protokol menyebut. Berikut ini mari kita dengarkan kata
tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini yang datang-datang malam ini adalah orang yang biasa mendengar solawat sejak dari dalam perut ibunya. Dari dalam perut. Emangnya bisa mendengar dalam perut? Siapa yang bilang? Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an basira. Ketika saya jelaskan ayat ini, datanglah secari kertas dari ibu-ibu perempuan. Saya udah berdebar aja jantung saya. Ada apa itu? Saya sangka surat kritik supaya hentikan ceramahnya. Ini sudah menyinggung perasaan seseorang. Ternyata ada tertulis di kertas, yang Ustadz sampaikan itu benar menurut saya, seorang dokter SPOG, spesialis objin. Tahu spesialis objin? Bahwa janin di dalam perut itu ternyata bisa mendengar. Makanya apa yang didengar oleh janin ketika ibunya bersolawat sambil masak nasi goreng pagi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi waktu saya masih di bawah, sayup-sayup suara masuk ke jendela, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke dalam otak. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Di mana tadi yang nyanyi-nyanyi itu? Di luar? Di bawah? Saya sangka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak-anak muda yang suaranya bagus, kalian bersyair-syair, katanya Pak Ustadz melantunkan lagu-lagu itu hukumnya haram. Loh, kok haram? Kira-kira melantunkan Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu pakai lagu atau enggak? Pakai irama atau enggak? Pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf, kasetnya agak rusak. Itu pakai irama. Bayangkan kalau baca Fatihah nggak pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pakai irama? Syekh Masyari Rashid, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Hudzaifi, itu semuanya. Syekh Bandar Balila, itu semuanya suka kita mendengarnya. Azan juga demikian. Makanya anak-anakku, adik-adikku yang suaranya bagus, ikut gabungkan diri dengan kelompok hadrah, latihan baca burdah, syair Ad-Diyaul Lami, syair Al-Barzanji, syair Ad-Dibai. Apa isi syair-syair itu sebenarnya? Isinya tiga. Yang pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua, solawat-solawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah sejarah Nabi. Maka isinya baik, baik, baik. Kadang masyarakat ini nggak paham, hadir aja. Kira-kira yang nggak paham hadir dapat syafaan apa enggak? Dapat. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak salah. Yang kedua, bahwa
maulid yang dibaca, Quran yang dibaca, itu adalah baik karena isinya sholawat. Sholawat terbagi kepada dua. Ada sholawat ma'thur yang ada dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 5 sholawat ma'thur. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Sahih Bukhari. Kami nggak punya Sahih Bukhari Pak Ustaz. Sudah saya muat dalam buku. Apa namanya? 99 tanya jawab salat. Oh, ujung-ujungnya jual buku ya. Download gratis di internet. Cari saja Abdul Somad LCMA 99 tanya jawab salat. Dapat linknya, like and share. Lagi. Boleh kami print Ustaz? Boleh. Kami jual.